Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alfada Channel. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat cahaya. Namun sebelum itu, pernahkah kalian berpikir bahwasanya ketika kita menutup mata, apa yang dapat kita lihat? Apa kita bisa melihat sepenuhnya? Dan bagaimana kita bisa mengenali suatu benda padahal kita tidak bisa melihat. Nah, nanti kita akan mencoba melalui permainan. Oke, kita langsung pengertian cahaya ya. Apa sih yang dimaksud cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X. Ya, sinar X itu biasanya untuk melihat organ dalam, gelombang radio, dan gelombang mikro. Nah, cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih, termasuk matahari. Pernahkah kalian melihat bayangan matahari? Kalau bayangannya pernah ya. Tapi kalau cahayanya pasti terlihat putih dari bawah. Oke. Kira-kira apa aja ya sifat-sifat cahaya? Yang pertama adalah cahaya itu dapat merambat lurus. Coba perhatikan, di sini ada gambarnya itu ada sumber cahaya di mata pengamat. Di mata pengamat dengan sumber cahaya ini terhalang oleh kertas kardus yang dibolongin ya kan. Nah, dari kegiatan itu kita bisa membuktikan bahwasanya cahaya yang ini bisa menembus ke mata kita melalui kertas kardus yang dibolongin, kan, yang dilubangi. Nah, nanti kalian bisa praktek sendiri ya. Kita praktek bersama-sama terkait sifat cahaya nomor 1 ini. Nah, pengertiannya adalah gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan melewati benda tersebut. Nah, tuh. Oke, sifat yang kedua adalah cahaya itu bisa dipantulkan. Di sini gambarnya adalah orang bercermin. Ketika kita bercermin, apa yang bisa kita lihat? Ya, tentunya gambar kita ya persis kepala di atas, kaki juga di bawah, sama persis ketika kita ngaca. Nah, cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua, ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur, berarti berkas cahayanya itu sejajar. Tapi kalau tidak sejajar, namanya pemantulan baur atau difus. Sifat yang ketiga adalah cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, sebagai contohnya di sini ada gambar senter, ada gelas diisi air. Nah, di sumber cahaya ini, senternya ini bisa menembus air sehingga cahayanya bisa ke sini. Nah, benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya, di mana cahaya yang masuk melalui benda bening ini akan diteruskan sepenuhnya. Artinya, tidak ada yang dipantulkan dan ternyata sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Kan? Kalau kamu perhatikan, sebuah bola memiliki permukaan bening sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke ruangan. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, lampu itu salah satu sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar gelas diisi air, ada pensil. Pensil ini awalnya dia lurus, tapi ketika dimasukkan ke dalam sini akan terlihat bengkok. Sama halnya ketika kita berenang ya, melihat kolam renang, kolam dasarnya itu terlihat dangkal dan ternyata kita masuk ternyata dalam. Nah, seperti itu. Seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda pula. Perbedaan ini yang membuat pensil seolah terlihat patah.
Nah, sifat cahaya yang lain yaitu cahaya bisa diuraikan. Terbentuknya pelangi tidak lepas dari sifat-sifat cahaya yang disebut dispersi. Dispersi adalah sebuah peristiwa terurainya cahaya polikromatik putih menjadi monokromatik merah ungu. Pelangi ini dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik ini dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik dan warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Kalau kalian perhatikan di sini adalah sumber cahayanya itu sinarnya berwarna putih melalui prisma sehingga menjadi warna-warni ya atau warna pelangi. Oke, demikian pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Nanti kita akan coba melalui sebuah percobaan langsung ya untuk membuktikan 5 sifat cahaya yang sudah Miss Ir jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.